Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramzi dari kelas 11.1. Saya di sini ingin menjelaskan informatika bab 5 pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Saat ini kehidupan sehari-hari manusia banyak dibantu oleh aplikasi atau perangkat lunak yang terpasang pada ponsel pintar, komputer, atau diakses secara online lewat perkantoran, aplikasi bertukar pesan, pemutar lagu, aplikasi desain, pengolah akuntansi, dan lain-lain. Aplikasi dapat dibedakan yaitu berdasarkan aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Penulisan aplikasi sering disingkat menjadi APPS. Yang pertama ada desktop APPS. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer desktop atau piranti lokal komputer. Aplikasi ini harus dipasang pada piranti lokal komputer, dan setelah terpasang aplikasi ini akan berada pada memori dan piranti lokal. Yang kedua ada web APPS. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan dapat diakses dengan menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol HTTP. Aplikasi ini tidak terpasang pada piranti atau komputer desktop lokal, namun terpasang pada server tertentu. Aplikasi ini kebanyakan diakses menggunakan browser, namun ada juga yang berbentuk client side di mana ada program kecil yang terpasang pada piranti lokal, tetapi proses komputasi utama dilakukan di server. Yang ketiga ada mobile APPS. Aplikasi mobile atau disebut juga mobile APPS adalah aplikasi yang dirancang untuk dapat dieksekusi pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, atau smartwatch. Mobile memiliki arti mudah bergerak. Aplikasi mobile dapat dipasang pada ponsel, tablet, atau gadget lainnya. Aplikasi ini berkembang pesat karena kemudahan penggunaan piranti mobile dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada pada piranti mobile seperti GPS, kamera, sidik jari, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi banyak dibantu oleh perkakas perkembangan yang disebut Integrated Development Environment atau IDE. IDE membantu kemudian dan efektivitas perkembangan perangkat lunak. Salah satu IDE yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile adalah App Inventor. Yang keempat ada App Inventor. App Inventor adalah perangkat lunak IDE terintegrasi yang berbasis web. App Inventor pada awalnya dikembangkan oleh Google yang saat ini dipelihara oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. App Inventor memungkinkan pemrogram komputer pemula dapat menggunakan mobile APPS di atas OS Android maupun iOS. Aplikasi App Inventor bersifat open source dan free serta memiliki antarmuka berbasis grafis dan memiliki tampilan yang mirip dengan bahasa pemrograman Blockstretch atau Blockly. Dengan App Inventor, kalian dapat membuat program dengan cara seret lepas, drag and drop komponen-komponennya. App Inventor sebagai perkakas terus dikembangkan kecanggihannya melalui riset intensif di bidang edukasi computing. App Inventor mendukung penggunaan cloud data dengan Firebase dan Firebase Real-Time Database. App Inventor dapat diakses melalui peramban dari situs yang tertera di situ. Lanjut, App Inventor memiliki banyak komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Komponen tersebut digolongkan dalam user interface komponen, layout komponen, media komponen, drawing and animation komponen, dan lain-lain. User interface komponen memiliki komponen-komponen yang berhubungan dengan antarmuka pengguna seperti button tombol, checkbox, date picker, image, dan lain-lain. Masing-masing komponen memiliki methods, event, dan properties yang digunakan memanipulasi komponen tersebut. Selanjutnya di sini ada properties. Properties pada komponen adalah atribut yang mendeskripsikan sifat dari komponen. Misalnya lebar tombol, warna dari teks,
dan lain-lain. Properties biasanya dapat dibaca dan diset, namun ada juga properties yang hanya bisa dibaca. Lalu selanjutnya ada methods. Methods adalah fungsi yang dapat dikenakan pada komponen yang memilikinya. Methods dapat digunakan untuk mengatur properties. Selanjutnya ada event. Event adalah kejadian yang terjadi karena pemanggilan methods, seperti aksi mouse click yang menghasilkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur akan dieksekusi. Yang selanjutnya ada pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan app Inventor. Saat ini, teknologi kecerdasan artifisial telah banyak diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kalian mungkin pernah mendengar Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa yang merupakan aplikasi asisten pribadi yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan perintah menggunakan suara. Saat ini, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan chatbot untuk berinteraksi dengan konsumen secara otomatis, atau ketika kalian menggunakan YouTube, maka akan muncul video rekomendasi yang sesuai dengan kesukaan kalian. Nama-nama produk di atas adalah contoh-contoh produk hasil dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem, mesin atau komputer. AI mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek-proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat-sifat intelektualitas manusia seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, melakukan generalisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu. Yang selanjutnya ada kecerdasan artifisial, kemudian berkembang dengan memunculkan berbagai subbidang, yaitu yang pertama ada machine learning. Machine learning adalah mesin pembelajar yang mampu mendesain, melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Otomatis mesin ini menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight wawasan tersebut dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Mesin ini mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. Machine learning ini juga mesin atau yang memiliki kecerdasan dan menyerupai manusia yang mampu belajar dan memecahkan masalah. Beberapa contoh dari machine learning adalah search engine pada penambahan contoh Google, Bing, sosial media yang memiliki kemampuan memberi saran kepada pengguna yang biasa disebut recommendation system, contoh YouTube, Netflix, e-commerce. Mobil otonom, contoh Tesla, serta game dengan pengambilan keputusan otomatis, contoh strategic game. Machine learning diharapkan belajar terus-menerus. Dengan semakin banyak data dipelajari, sistem akan menjadi semakin pintar. Yang kedua ada deep learning. Deep learning adalah mesin pembelajaran dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang besar. Deep learning memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan dan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning yang banyak digunakan adalah pengenalan gambar dan suara. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Yang terakhir ada kesimpulan. Setelah menonton video ini, diharapkan penonton dapat memahami dan mengerti isi materi dari video ini, yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Dan terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.